Halo guys, kembali lagi di channel Mas Tani Milenial. Dan kali ini saya sedang ingin memperlihatkan tanaman lengkeng. Nah, ini tuh lengkengnya jenis lengkeng merah atau ruby longan. Sebenarnya lengkeng ini sudah lama menjadi primadona yang menjadi barang spesial lah. Tapi sekarang ini sudah banyak yang mengembangkannya. Tapi banyak yang belum tahu bahwa jenis kelengkeng merah ini sebenarnya itu mudah berbuah guys. Dan ini contohnya nih. Tanamannya itu masih di dalam polybag seperti ini. Ini namanya planter bag nih. Ukuran planter bagnya 75 liter. Dan ini, tanaman ini sudah berusia kurang lebih hampir 1 tahun 2 bulan nih. Dan sekarang posisinya lagi berbunga guys. Buat kalian yang kepengen punya pohon kelengkeng dan ingin menanam pohon kelengkeng dan berkeinginan supaya cepat berbuah, pastikan dulu guys, pertama kalian harus benar-benar jeli dalam memilih bibit yang akan kalian tanam dan juga jenis yang akan kalian tanam. Kenapa? Jenis dan bibit yang akan kalian tanam itu akan menentukan kualitas atau hasil yang akan kalian peroleh nanti. Jadi pastikan kalau bibit yang akan kalian tanam itu merupakan bibit unggul. Nah, bibit unggul sendiri itu dibagi atau bisa diciptakan dengan berbagai metode. Yang pertama ada okulasi, ada cangkok. Tapi yang penting jangan tanam tanaman yang berasal dari biji. Karena kalau kita menanam dari biji itu, nanti hasilnya itu belum tentu identik atau belum tentu sama. Ketika kita sudah menanam lama tapi hasilnya kurang bagus kan percuma atau membuang-buang waktu. Makanya pastikan kalau bibit yang akan kalian tanam itu merupakan bibit unggul, dan salah satu bibit unggul itu dihasilkan dari okulasi maupun cangkok. Nah, di antara dua jenis perbanyakan itu, saya lebih cenderung memilih untuk bibit yang hasil okulasi seperti ini guys. Nih, jadi ini pohon hasil okulasi guys. Kenapa saya lebih memilih hasil okulasi? Karena yang pertama, kalau untuk hasilnya itu pasti identik dengan indukannya. Ketika indukan yang kita pakai itu sudah berkualitas, ya nanti bibit yang akan dihasilkan juga berkualitas gitu. Kemudian yang nomor dua yaitu, kalau bibit dari hasil okulasi itu memiliki akar tunggang atau akar utama dalam sebuah pohon, dan nantinya ketika tanaman itu tumbuh menjadi besar, itu akan aman terhadap gangguan goncangan angin atau yang lainnya. Nah, kalau untuk yang jenis bibit dari hasil cangkok itu kan dia nggak punya akar tunggang teman-teman. Jadi nanti kalau sudah besar dia itu tidak bisa menopang atau kurang kuat untuk menopang tanamannya itu sendiri. Nah, kebetulan untuk tanaman kelengkeng New Chrysalidit merupakan tanaman yang menurut saya genjah teman-teman, karena tanpa harus melakukan perlakuan khusus, tanaman ini bisa berbunga atau berbuah nih kayak gini. Ini tanpa kita melakukan pemupukan khusus ya, cuman pemupukan ya sesuai dengan biasanya yang pada umumnya ya, kita menggunakan kue kambing yang sudah difermentasi ataupun kue kambing yang sudah tidak baru atau udah lama, biar nggak panas teman-teman buat tanaman, dan juga NPK seperti biasa. Tapi kebetulan ini sudah baru berbunga. Kecil kan pohonnya. Nah, tanaman itu cocok buat kalian yang tidak mempunyai lahan yang luas teman-teman. Misalkan mau ditanam di halaman, mau ditanam di pekarangan rumah, itu tidak memerlukan lahan yang luas. Untuk kualitas buahnya sendiri, tanaman kelengkeng ini tuh memiliki daging buah yang tebal, dan menurut saya rasanya itu pas manisnya. Selain dari itu, keunggulan atau kelebihan dari lengkeng merah ini yaitu dari segi warnanya teman-teman. Kita bisa lihat nih, warna daunnya itu sedikit kemerahan, merah hati nih. Coba ya, kelihatan kan? Nah, ini kalau masih mupus ya kadang hijau, tapi kalau udah tua ini daunnya jadi merah seperti ini. Nah, nantinya buahnya ini juga akan merah teman-teman, tapi hanya kulitnya saja ya teman-teman. Untuk daging buahnya tetap sama berwarna putih,
cuman kulitnya itu, kulit buahnya yang luar itu berwarna merah. Unik kan? Nah, makanya buat teman-teman yang mau nanam pohon kelengkeng, pilih jenis yang sekiranya cocok buat kalian. Kalau dari saya ada banyak jenis sih yang menjadi rekomendasi kalau mau ditanam di dalam pot. Ada jenis ini kelengkeng merah itu sendiri, kemudian ada juga kelengkeng jenis mata lada, diamond, dan kristalin juga ada, ataupun kelengkeng aroma durian. Pokoknya masih banyak macam-macam jenis kelengkeng yang cocok untuk ditanam di pot seperti ini. Itu teman-teman. Oh ya teman-teman, buat kalian yang punya yang punya pohon kelengkeng tapi belum bisa berbuah, atau mungkin udah besar tapi juga belum produktif, udah menunggu berlama-lama, kemudian kalian udah berusaha semaksimal mungkin, udah dipupuk apa-apa tapi belum juga buah, saya ada sedikit solusi guys. Coba kalian aplikasikan pupuk booster atau pemacu buah, pemacu bunga. Itu saya juga jual. Kalau kalian mau, nanti kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti kami ada pupuk pemacu buah untuk jenis kelengkeng, durian, alpukat, sirsat itu. Kalau jenis yang ini kita tidak menggunakan pupuk perangsang. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Silahkan kalian like dan juga subscribe akun saya supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video atau konten-konten seputar berkebun buah. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.